Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah ucapanku, dan orang yang mendengar faham perkataanku. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang mendengar sesuatu yang baik dan bisa tergugah hati untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Tabalong, pelita hati yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam urusan sholat itu mengatur, ada namanya rukun qalbi yaitu niat, kemudian ada namanya rukun lafzi atau rukun qauli yang namanya adalah rukun ucapan. Yang ketiga ada namanya rukun fi'ali, rukun gerakan. Pada kesempatan ini dalam waktu insyaallah 7 menit ulun akan menjelaskan tentang satu rukun qauli yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah satu surah khusus bagi umat Rasulullah SAW. Ketika kita sholat, maka Al-Fatihah ini ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memelihara tasydid yang ada di surah Al-Fatihah. Misalnya iyyaka na'budu, iya itu pakai tasydid. Maka kalau kita membacanya tanpa tasydid, iyyaka, nah itu maka salah, keliru, khilaf. Contoh lain misalnya waladhdallin. Nah, dhallin. Nah, setelah dha itu 6 harakat panjangnya ditekanlah lamnya itu supaya tasydidnya ada. Jangan sampai waladhdallin tidak ada tasydid. Nah, itu yang pertama kata ulama fikih. Pertama kita harus memperhatikan tasdidat. Yang kedua adalah makharijul huruf, makhraj hurufnya. Misalnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tidak boleh nasta'in. Nah, itu banyak kelirunya. Shinnya juga salah, ta'nya juga salah. Nah, ini memelihara makhraj huruf. Yang sering juga salah adalah an'amta. Ada yang membaca amta. Ada juga yang terbalik membaca am'anta. Jadi ini juga perlu kita perhatikan makhraj huruf. Yang ketiga kata ulama adalah memperhatikan mura'atu al-muwalat. Yang ketiga al-muwalat. Muwalat artinya berturut-turut membacanya, terus menerus. Maksudnya adalah ketika membaca ayat per ayat itu kalau mau berhenti boleh, tapi berhentinya hanya sekedar tanafus untuk mengambil nafas. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, boleh berhenti hanya untuk sekedar mengambil nafas. Setelah itu lanjut ke ayat berikutnya. Tidak boleh misalnya ihdinas siratal mustaqim, badiam dahulu mau ngutakan apakah, lalu habis berdiam langsung menyambung lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika berhenti lebih dari sekedar mengambil nafas, maka itu memutus mualat. Kalau memutus mualat, maka
wajib Fatihah tadi diulang kembali mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini contoh lain juga kata ulama adalah ketika membaca Fatihah itu tidak boleh diputus dengan kata-kata ajnabi, kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Misalnya ketika kita sampai di kalimah atau di ayat Ar-Rahmanir-Rahim, lalu bersin nih, atau bahasa Bajannya wahyin. Nah setelah bersin lalu kita terucap Alhamdulillah, Alhamdulillah terucap nih spontan. Nah maka kata-kata Alhamdulillah itu memutus mualat, maka Fatihah diulang lagi mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita membaca Fatihah harus mualat. Bila bersin boleh bersin, gak apa-apa. Batuk boleh batuk, atau apakah misalnya pelukah boleh. Tapi yang tidak boleh adalah tadi ketika bersin tidak usah mengucap Alhamdulillah ketika baca Fatihah, supaya jangan memutus mualat. Tapi kalau itu ada hubungannya dengan sholat boleh. Misalnya ketika kita subuh Jumat membaca surah Sajadah, itu kita terlambat datang. Setelah kita takbir lalu membaca Alhamdulillah, lalu kita membaca Fatihah, di sela-sela kita membaca Fatihah ternyata imam sujud sajadah, Fatihah kita belum selesai. Misalnya sampai Maliki Yaumiddin, lalu imam sujud sajadah ketika membaca ayat yang wahum la yastakbirun, sujud sajadah, kita ikuti. Kalau apa, ikuti aja sujud sajadah. Setelah sujud sajadah naik lagi, sambung lagi Fatihah kita. Tadi kan Ar-Rahmanir-Rahim, sambung aja Maliki Yaumiddin, terus aja, kada usah lagi diulang mulai awal. Karena sujud sajadah masih ada hubungannya dengan sholat, dengan Fatihah maksudnya. Ada hubungannya dengan sholat, dengan Fatihah. Nah ini mualat namanya. Jadi pertama Fatihah itu harus memperhatikan tasydidnya jangan hilang. Bila hilang tasydid maka satu huruf hilang. Yang kedua makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, atau juga ditambah dengan sifatul huruf. Yang ketiga harus mualat. Mualat artinya tidak boleh berhenti di akhir satu ayat kecuali sekedar mengambil nafas atau melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan sholat. Misalnya tadi sujud sajadah tidak apa-apa, atau misalnya berdoa, setelah berdoa misalnya berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita meminta ke Allah, boleh, karena itu ada hubungannya dengan sholat. Nah itulah diantara salah satu rukun qauli dalam sholat adalah Fatihah. Maka ulun memberikan saran, mari kita belajar ke seorang guru bagaimana cara membaca Fatihah yang benar. Kalau supan di orang banyak, sendirian aja datang ke rumah seorang ustadz, mohon dengarkan Fatihah ulun, kalau salah beritahu yang benar. Karena Fatihah adalah rukun qauli yang harus dibaca di mulut ketika sholat dan didengar oleh telinga dalam kondisi telinga normal atau dalam kondisi suara tidak bising. Nah itulah salah satu rukun qauli yang harus kita perhatikan ketika sholat. Semoga sholat kita bermakna, semoga sholat kita diterima Allah dan menjadi jalan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.